Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajlis, di mana mudah-mudahan langkah kita pada pagi hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan dan kemudian menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan salasu wa salasina sababan lil khusufis shalah, berkaitan dengan 33 kiat khusyuk di dalam salat. Dalam dua pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan 5 penjelasan sebelumnya dari 18 bagian pertama dari 33 kiat khusyuk di dalam sholat. Yaitu pertama adalah bersiap diri untuk menunaikan sholat. Kurang lebih ada 12 persiapan yang harus kita siapkan sebelum pelaksanaan sholat. Yang kedua ada tumakninah di dalam sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tumakninah itu ada pada 4 gerakan, yaitu ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Nabi pernah mengatakan ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak diterima sholatnya karena salah satu rukun tumakninah tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah mengingat kematian. Karena mengingat kematian selain hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan mengingat kematian itu juga termasuk ibadah. Ya, agar apa? Agar kita selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita, salah satunya adalah sholat. Dan yang keempat, merenungkan ayat dan zikir yang diucapkan dalam sholat. Ini masih menjadi PR bagi kita semua, bahwa bacaan-bacaan sholat termasuk bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam sholat, maka hal yang bisa menyebabkan mendatangkan lebih khusyuk di dalam sholat adalah memahami ya apa yang dibaca, baik Al-Quran ataupun zikir-zikirnya. Yang kelima adalah memotong bacaan ayat per ayat. Disunnahkan, kata para ulama kita, bahwa agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, agar tidak mewasalkan satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak lain tujuannya adalah untuk menghadirkan tumakninah. Bukan tidak boleh, tetapi untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat, maka salah satunya adalah memotong bacaan ayat per ayat. Kemudian poin yang pagi hari ini akan kita jelaskan adalah poin yang keenam, yaitu tartil dan memperindah suara. Ya, tartil dan memperindah suara. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tartil itu lebih utama lagi ketika dibaca di dalam salat-salat kita. Tartil dalam arti adalah benar bacanya, tidak terburu-buru bacanya, dan kemudian sesuai dengan kaidah hukum baca. Walaupun jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an itu bisa beberapa versi. Versi pertama adalah membaca Al-Qur'an versi tajwid. Artinya dia boleh berhenti sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Jika nafasnya tidak cukup, maka ada kaidah dalam hukum tajwid adalah mengulang sedikit ke belakang. Ada yang kedua, membaca Al-Qur'an versi tadabbur. Kalau versi tadabbur adalah versi memahami apa yang dibaca.
maka ketika dia berhenti bukan pada tempatnya, maka dia boleh berhenti dan tidak mesti mengulang ke belakang. Asal apa? Asal kalimatnya sempurna. Ya, asal kalimatnya sempurna, itu versi tadabbur. Dan ada beberapa imam Masjidil Haram yang kemudian membaca Al-Qur'annya dengan versi tadabbur. Ya, supaya apa? Supaya orang di belakang itu paham ya setiap ayat-ayat yang dibaca. Jemaah sekalian, ya maka Allah Subhanahu wa taala juga Nabi kita mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perbaiki, perindah, hiasi Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Kenapa? Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Karena suara yang indah itu akan menambah kebagusan Al-Qur'an. Jadi kita membaca Al-Quran disunahkan untuk memperbaiki suaranya, memperbaiki iramanya, bukan hanya sekedar memperbaiki kaidah baca. Memperbaiki dalam arti belajar. Ya, setelah belajar ternyata hasilnya negatif, ya memang takdirnya begitu. Karena tidak semua orang punya kemampuan membaca dengan indah. Ya, ada orang yang memang punya kemampuan bacanya indah, enak didengar di belakang, ya, karena mungkin latihan atau bisa jadi bawaan. Ada juga orang yang memang berusaha belajar, meniru, mencontoh, hasilnya ya apa adanya. Ya memang takdirnya, tidak semua orang memiliki kemampuan, tetapi ada usaha yang dilakukan. Ya, ada usaha yang dilakukan. Nah, sebagaimana di dalam perkataan Fadhalah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lillahi asyaddu udunan ila rajuli husnu saut bil Quran yajhar bihi min sahibil qinah ilal qinah. Bahwasanya seseorang memperindah suara irama di dalam membaca Al-Qur'an sehingga orang yang mendengarnya itu merasa nyaman, merasa nikmat ketika mendengarkannya, itu melebihi seorang penyanyi mendengarkan penyanyi yang lainnya. Ya. Jadi orang yang bernyanyi saja berusaha untuk memperindah suaranya, ya berbagai macam cara, kepentingannya adalah untuk dunia, tidak sedikit. Ya, bahkan ada orang latihan nyanyinya di mana? Kamar mandi gitu kan. Ya. Sudah tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Karena di kamar mandi itu kan salah satu adab di kamar mandi itu tidak boleh ngobrol. Apalagi ya menjadi artis di kamar mandi itu kan. Dan itu banyak orang melakukannya Mas sekalian. Ya. Jadi jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya apa? Pentingnya memperbaiki ya bacaan-bacaan kita, ya. Bahwasanya salah satu di antara sebab seseorang ya akan merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an itu adalah ketika apa? Memperindah suaranya. Tentu ya mas sekalian, membaca Al-Quran itu ada dua. Satu, ya dalam membaca Al-Quran itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu adalah kaidah bacanya. Kaidah baca sesuai dengan kaidah tajwid. Maka di sini anjuran untuk selalu memperbaiki, belajar, mendalami tentang kaidah baca Al-Quran. Yang kedua adalah perindah suaranya. Berarti kalau perindah suara berkaitan dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Ya, kalau kita baca Al-Quran, tidak boleh tutup mulut. Tidak boleh merapatkan mulut kita. Kalau membaca Al-Quran itu harus gerak bibir kita. Ya, harus gerak bibir kita. Termasuk di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat, bibir kita jangan diem. Ya, jangan balem. Dia harus bergerak. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu adalah amalan yang berkaitan dengan lisan. Bukan amalan yang berkaitan dengan hati. Maka jangan sampai amalan hati jadi amalan lisan, amalan lisan jadi amalan hati. Maka pergerakan itu, gerakan lisan kita, gerakan kedua bibir kita di dalam sholat itu salah satu di antara hal yang harus dilakukan ketika kita ya sholat. Dengan apa? Menggerakkan kedua bibir kita. Ini jelaskan poin bahwasanya ketika Allah mengatakan tartil baca Al-Quran, ya artinya tidak tergesa-gesa membacanya, bahkan dipotong ayat per ayat, kemudian ditambah dengan apa? Perbaiki iramanya. Ya, perbaiki ya iramanya.
Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, ya, yang ketujuh yang harus dihadirkan di dalam orang yang sedang sholat agar kemudian sholatnya merasakan khusyuk adalah dia harus mendatangkan, merasakan Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap doa di dalam sholat-sholat kita. Ya. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunajji rabbahu. Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mendirikan salat fa innahu yunajji rabbah, maka sesungguhnya dia adalah sedang bermunajat, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, salat itu disebut dengan doa. Dan doa itu ada dua. Isinya ada dua. Satu isinya adalah permintaan. Satu isinya adalah permintaan. Di dalam sholat ada bacaan-bacaan yang isinya meminta. Salah satunya bacaan di duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni. Nah, itu adalah doa yang isinya permintaan. Bahkan bukan hanya minta ampunan, minta kebaikan, minta keberkahan, minta dunia, minta rizki, warzukni. Ya Allah berikan kepadaku rizki. Rizki itu dua. Rizki berupa materi, yang kedua rizki berupa fisik sehat. Cuma terkadang ada orang yang tidak puas dengan doa-doa tadi, sehingga selesai sholat ngedoa lagi. Doanya dirinci. Doanya dirinci. Kenapa? Karena tidak puas. Padahal tadi kita sudah minta kepada Allah, warzukni, ya Allah berikan aku rezeki. Cuma di kita banyak sekali orang yang memahami bahwasanya ketika kita minta rezeki itu namanya duit gitu kan. Padahal rezeki itu bukan hanya masalah duit. Tenang, sehat, itu juga rezeki. Anak-anak soleh dan solehah itu adalah rezeki. Bisa jalan ke masjid, bisa beribadah, itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Allah selalu mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat mana yang kau dustakan? Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang baik Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi, ya, apabila ya bahkan Abdullah bin Mubarak, ya, beliau mengatakan, Sa'atu Sufyan Ats-Tsauri, suatu hari aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, ar-rajulu idza qama ila shalah, ketika seseorang melakukan salat, ya, ay syai'in yanwi bi qiraatihi wa salatihi. Ya, kira-kira apa yang diinginkan dari orang yang salat itu? Ya, apa isinya yang diminta di dalam salat itu? Yanwi annahu yunaji rabbah. Ketahuilah, orang yang salat itu adalah orang yang sedang bermunajat, sedang berdoa kepada Allah. Maka tadi, doa itu ada dua. Satu, isinya adalah permintaan. Yang kedua, isinya adalah pujian. Jadi doa itu, kalau kita berdoa, isinya dua kemungkinan. Kalau tidak permintaan, yang kedua adalah pujian. Ya, cuma kalau kita rata-rata kalau berdoa itu isinya minta. Ya, meminta. Padahal pujilah Allah. Pujilah Allah. Allah tahu apa yang diinginkannya. Seperti kalau misalkan kita bawa proposal, tidak usah kita ngirim proposal, puji aja kebaikan-kebaikannya. Pasti orang itu tahu, ini ada maunya gitu kan. Ya. Asal baik saja. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, orang itu paham dengan kebaikannya. Tidak mesti meminta. Bahkan kalau kita meminta kepada manusia, mungkin satu kali memberi, dua kali memberi, tiga kali marah-marah. Ya. Maka di dalam sholat kita jemaah sekalian perlu dihadirkan di dalam diri kita bahwasanya setiap bacaan kita itu adalah doa-doa kita. Dan harus yakin doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, doa itu isinya tidak mesti meminta. Bisa jadi isinya adalah puji. Ketika kita ruku membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, ya, yang maha agung, itulah pujian. Ya, kenapa? Karena Allah itu tahu apa yang ada dalam diri kita. Bahkan Allah lebih tahu sebelum apa yang kita inginkan. Walaupun memang Allah perintahkan untuk meminta. Terkadang Allah memerintahkan untuk meminta. Wa idza sa'alaka ibadi. Ya. Apabila di antara hamba-hambaku bertanya, meminta kepadaku, sampaikan kepada mereka. Aku adalah dekat.
Ya, ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu isinya apa? Pujian. Isinya adalah pujian. Ya, yang namanya dipuji itu ya orang paham gitu kan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ya bagus kalau misalkan kita baca Al-Qur'an terjemah itu terjemah tematik. Ya, terjemah bertema. Cuma tidak semua Al-Qur'an itu terjemahnya bertema. Untuk apa? Untuk memahami apa yang kita baca. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi poin yang ketujuh yang harus dihadirkan di dalam sholat kita, bagaimana kita bisa merasakan, menghadirkan di dalam diri kita bahwa saya setiap bacaan sholat itu adalah doa dan Allah akan menjawab doa-doa. Jika di dalam sholat kita meminta kepada Allah, kadang ada orang berkeluh kesah, sholat mah sholat, susah mah susah. Kenapa? Karena bisa jadi tidak dihadirkan perasaan itu. Ya, tidak dihadirkan perasaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menghadirkan perasaan, menghadirkan niat itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diinginkan. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi harus mampu menghadirkan. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Ashrah ya, tentang 10 Mafatih Tadabburil Qur'ani wan Najah, tentang 10 kunci sukses tadabbur Al-Qur'an. Salah satunya orang yang membaca Al-Qur'an itu harus menghadirkan di dalam dirinya adalah tujuan membaca Al-Qur'an itu untuk bermunajat, untuk berdoa. Untuk berdoa jemaah sekalian. Karena kalau kita berdoa pakai bahasa Arab terbatas kemampuan kita. Pakai bahasa Indonesia terbatas doa-doanya. Paling itu juga. Bahasa Arab juga itu juga. Tapi kalau kita menjadikan setiap ayat Al-Qur'an itu adalah doa, maka setiap ayat Al-Qur'an yang kita baca adalah doa. Ya, tadi doa itu tidak mesti meminta. Contoh misalkan, ketika ayat yang kita baca tentang surga. Itulah doa. Supaya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Ketika ayat yang kita baca tentang neraka, itulah doa. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari api neraka. Ketika ayat yang kita baca tentang utang piutang, itulah doa. Supaya apa? Bukan supaya bisa mudah mengutang. Ya. Doa supaya bisa segera melunasi utang piutang. Ketika ayat yang kita baca tentang orang-orang saleh, itulah doa. Ketika ayat-ayat yang kita baca tentang orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang mengingkari Allah, seperti Abu Lahab dalam surat Al-Lahab. Isinya adalah apa? Mendoakan kecelakaan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Untuk kita apa? Pahala. Untuk kita kebaikan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mau berdoa melalui Al-Quran, maka doa dengan ayat apapun. Dengan surat apapun. Tidak mesti khusus. Yang penting kita menghadirkan dalam diri kita, setiap ayat yang kita baca itu adalah doa. Maka ketika kita tidak menghadirkan itu, maka kita tidak akan dapatkan. Kenapa? Karena di antara banyaknya orang membaca Al-Quran, tujuannya adalah hanya untuk sekedar mendapatkan pahala. Itu yang paling banyak. Sementara menghadirkan tujuan untuk berdoa, ini sangat sedikit. Ya. Ini poin yang ketujuh, menghadirkan dalam diri kita rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab dari setiap bacaan-bacaan ya salat kita. Yang kedelapan jemaah sekalian, ini juga poin penting adalah salat menghadap sutra. Ya, mendekat menghadap pembatas. Ya. Sutra itu secara bahasa artinya adalah apapun yang menghalangi, apapun yang dapat menjadi penghalang bagi dirinya dengan tempat sujudnya. Jadi yang disebut dengan sutra itu adalah pembatas antara dirinya dengan tempat sujud. Secara ilmu fikih disebutkan sutra artinya adalah segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat berupa tongkat atau tanah yang disusun atau semacamnya untuk mencegah orang lewat di depannya. Sutra, pembatas antara dia dengan tempat sujud. Bahkan ada para ulama kita mengatakan hukum sutra itu ada yang mengatakan hukumnya wajib.
Ya, kenapa? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya jika kalian sholat, maka jadikan sutrah menjadi pembatas dirimu. Dan kata itu adalah kalimat perintah. Di kalangan Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan hukumnya sunnah. Sekiranya ada orang, maka hendaknya dia memakai sutra. Jika tidak ada orang dan merasa aman, maka tidak perlu adanya sutra. Ya. Kemudian pendapat imam yang lain mengatakan, ya, mengatakan anjuran untuk menggunakan sutra. Ada orang ataupun tidak ada orang. Kenapa? Agar pandangan kita terbatas, tidak melebar, ya, jauh. Ya. Nah, jemaah sekalian, mungkin kalau kita beli online, ini bukan untuk beli online ya. Ini sutra-sutra yang banyak di media-media online itu. Nah, karena kalau kita buat kadang ya susah. Ya, ini model sutra yang online bisa dicari harganya mungkin 20 ribuan, 25 ribuan gitu. Jadi ketika sholat, ya jangan sampai kemudian kita sholat masuk ke masjid, kemudian sholat di tengah saja. Sementara orang mau lewat terhalang. Ya. Nah, Nabi kita mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Jika seseorang mengerjakan sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah. Jadi kalau kita sholat dan kemudian menggunakan sutra, dan sutra itu jelaskan secara asal adalah sesuatu yang berdiri. Sesuatu yang berdiri, bukan garis. Karena garis-garis kita ini hari ini bukan sutra. Ini hanya alat agar sholat kita lurus. Walaupun jamaah ayawe, ya, sudah dikasih garis, ya anger we, gitu. Dikasih tahu, diinjak kakinya. Kan disuruh lurus itu ada yang seperti itu Mas sekalian. Ya, fungsi garis ini adalah untuk meluruskan. Dulu di zaman Umar, ya, Umar itu kalau meluruskan barisannya itu dengan cara apa? Mengeluarkan pedangnya. Dan kemudian beliau menggariskan pedangnya sampai ke barisan paling belakang. Maka siapa yang tidak lurus tumitnya, maka akan terkena pedang tersebut. Ya, sekarang imam sedikit luruskan, rapatkan, dianggapnya apa? Cerewet gitu kan. Ya, dianggapnya cerewet. Ya. Bahkan ada imam yang sama sekali tidak ada komando. Begitu masuk, Allahu Akbar, terserah di belakang mau lurus mau tidak. Ya. Jadi sunnah imam itu 2 kali menghadap makmum. 1 ketika memulai sholat, bukan hanya sekedar menghadap, tapi mengingatkan. Bayangkan, seseorang yang sholat berjamaah diingatkan oleh imam 5 kali dalam sehari. Masih ada yang tidak lurus gitu kan. Setiap sholat diingatkan, luruskan, rapatkan barisannya. Setiap hari, 5 kali kita dengar, masih ada orang yang tidak dengar. Masih ada orang yang tidak perhatian dengan itu. Ya, maka salah satunya apa? Menggunakan sutra Mas sekalian. Jadi kalau kita sholat adalah menggunakan pembatas, mungkin ke tembok, mungkin ke dinding, mungkin ke tiang, mungkin ke pembatas antara dirinya. Bahkan sebagian para ulama kita mengatakan dekatkan dia dengan sutranya. Kenapa? Jika ada orang yang lewat, maka sangat mudah untuk dihalanginya. Kenapa? Karena dia dekat dengan sutranya. Maka ada sebagian pendapat para ulama kita mengatakan boleh kita melakukan gerakan di dalam sholat jika dibutuhkan. Nanti bisa kita rasakan ya Mas kalian, kalau kita sholat sendiri, ya antara ada sutra dengan tidak ada sutra beda. Beda aja Mas kalian. Kenapa? Karena pandangan kita fokus di belakang dari sutra itu. Ya. Nah, manfaat sutra itu jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari sutra itu pertama menahan pandangan dari apa yang ada di belakang sutra. Supaya mata kita tidak liar, tidak terlalu luas pandangan kita. Yang kedua adalah mencegah agar orang agar melewati dengan mendekatinya, mencegah orang agar tidak melewati dirinya. Kenapa dalam beberapa hadis dikatakan bahwasanya kalau ada orang yang sholat maka hendaknya dia berdiri selama 40 itu tidak dikatakan 40 menit atau 40 detik, 40 detik aja lama, gitu kan. Atau 40 berapa? Iya, menunjukkan apa? Menunjukkan angka 40 itu menunjukkan lama. Artinya apa? Lebih baik engkau tidak lewat di depan orang yang sedang sholat tanpa sutra. Ya. Poin yang ketiga adalah mencegah setan agar tidak melewati atau merusak orang yang sholat.
Ini banyak sekali nanti berkaitan dengan ya hukum daripada ya sutrah itu. Jadi ya mas sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya ketika seseorang melakukan sholat maka penting menggunakan pembatas antara dirinya dengan tempat sujud. Yang utama adalah apa? Sesuatu yang berdiri. Ketika apa? Salat sendirian, atau yang kedua menjadi imam. Karena sutrahnya makmum itu adalah imam. Jadi kalau di depan makmum ada orang lari-lari, ada orang lewat, maka tidak perlu dihalangi. Kenapa? Karena sutrahnya makmum adalah imam. Sementara imam harus ada sutrah, pembatas antara dirinya dengan tempat sujud. Kenapa? Karena makmum itu ada pembatas. Siapa? Ya, saf-saf pertama, kedua, ketiga. Ya. Kemudian jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada benda-benda yang tidak boleh dijadikan sebagai sutrah. Pertama, mushaf Al-Qur'an. Ya, mushaf Al-Qur'an tidak boleh dijadikan sebagai alat sutrah. Ya, yang kedua adalah benda-benda yang bergambar. Benda-benda yang bergambar. Kenapa? Karena kalau misalkan yang menjadi sutrahnya adalah benda-benda yang bergambar, ya tidak fokus salat kita, malah lihat gambar itu. Nah, ini salah satu sutra yang hendaknya dihindari ketika dijadikan pembatas antara dia dengan tempat sujudnya. Nanti bisa dipraktekkan mungkin di rumah atau ketika kita salat sendirian, antara salat kita antara menggunakan sutra dengan tidak menggunakan sutra itu akan beda khusyuannya. Kenapa? Karena pandangan kita fokus dan terbatas. Kemudian mas sekalian, yang ke-9, insya Allah mungkin 10 kita sampaikan, adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Meletakkan tangan kanan ya di atas tangan kiri di dada. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, disebutkan oleh Wa'il bin Hujr, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahal yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Beliau meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dadanya. Nah, cuma makna dada itu, ya makna dada itu jangan versi kita. Kalau dada versi kita di sini. Makanya ada orang yang sholat itu di dada, pegang dada. Berdasarkan hadis ini. Ya, ada yang di dada, ada yang di shoulder. Shoulder itu di atas pusat, di atas pusat. Ya, ya. Jadi yang sekalian, ya, di atas dada itu membuat orang tidak nyaman. Kenapa? Karena dia harus menahan. Ya. Kalau di bawah shoulder, dekat di atas pusar, ya bagi bapak-bapak enak sebenarnya karena ada sarung. Jadi sambil ditahan ya mas kalian. Jadi ya, kalau ada orang yang memahami hadis ini adalah apa adanya, ya inilah hadisnya. Dia mengatakan di atas dada. Ya, di atas dada itu tangannya tidak mungkin begini. Susah kalau begini kan. Ya. Cuma kadang begini saja. Dengan hanya dirapatkan seperti ini. Karena sunnahnya adalah dengan cara apa? Memegang pergelangan. Tidak perlu ada 1, 2, 3. Kadang ada orang ngasih tahu 1, 2, 3. Nah, biasanya ini digunakan untuk khatib Idul Fitri, Idul Adha. Untuk ingat takbir itu. Ya. Ya. Cara supaya ingat takbir 7 kali itu biasanya main jari jemari itu. Itu tidak mengapa. Dia harus memegang. Tidak ditandai dengan 1 ataupun 2, kecuali adalah untuk mengingat jumlah rakaat. Itu dibolehkan. Ya. Jadi ya mas sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada itu bukan dada dalam pemahaman kita. Dada sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, bahwasanya Rasulullah, para sahabat meletakkan tangannya adalah di atas pusarnya. Apa di bahasa Indonesianya ulu hati. Ya. Di ulu hati. Bahasa Sundanya apa ulu hati itu? Angan, ya. Di angan gitu kan. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang ya ketika sholat tidak meletakkan tangannya di dadanya. Ada yang menjuntai ke bawah. Ya, menjuntai ke bawah. Ya. Tangannya di bawah. Ya, bahkan orang-orang Syiah itu salah satu tanda sholatnya itu adalah menjuntai ke bawah tangan. Ya.
seperti orang yang ya bersedekap di dalam salat. Nah, ini ya Mas sekalian, meletakkan tangan ya di dada ini adalah salah satu di antara hal yang bisa mendatangkan khusyuan tetapi tidak ya berlebihan. Ini yang terakhir ya Mas sekalian, yang ke-10, memandang tempat sujud. Ya, memandang tempat sujud. Nah, kecuali saat tahiyat. Ya, sebagaimana Nabi disebutkan oleh sahabat ya, karena sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sah wa ramya bi basarihi nahwal ardi. Dahulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, maka beliau menundukkan pandangan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Artinya Mas sekalian, di dalam salat itu tidak boleh menutup pandangan, tidak boleh menutup matanya. Ya, memang kalau ditanya perasaan, ada orang yang mengatakan perasaan lebih khusyuk kalau sholat. Itu perasaan. Itu perasaan. Ya, sunnahnya adalah apa? Menatap tempat sujud. Ya, menatap tempat sujud. Kecuali kapan? Tahiyat. Kalau tahiyat itu yang ditatap adalah telunjuknya. Kalau tahiyat. Makanya ketika tahiyat itu beda, kepalanya itu miring. Ya, miring Mas sekalian. Ya. Jadi jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mulai takbir, kemudian ketika kita ruku, ketika kita sujud, harus memandang tempat sujud. Bahkan di dalam beberapa riwayat hadis yang lain dikatakan, seseorang memalingkan pandangannya dari tempat sujud, maka itu adalah salah satu di antara gangguan setan. Jadi gangguan setan itu adalah memalingkan pandangan dari tempat sujud. Ya, makanya ya memang setan itu hadir di dalam salat. Aya we ngelirik. Ya, mau tahu aja ada yang masuk itu. Ya. Bahkan ya ada orang yang salatnya bukan melihat tempat sujud tapi lihat ke atas. Mungkin sambil baca ayat kursi. Ya. Makanya ya sunnahnya tulisan-tulisan itu jangan di depan. Apalagi jam. Ya, jam itu jangan disimpan di depan. Kenapa? Ini bisa mengganggu konsentrasi khatib. Suka ada yang amin-aminan karena lihat jam mungkin. Yang kedua, ya kalau jamaah sudah lihat-lihat jam, itu tanda ke khatib jangan lama-lama khutbahnya. Jadi ya harusnya ya lihat khatibnya malah lihat jam, sekali lagi lihat jam mesti lama. Jam itu penting ada di belakang. Kenapa? Karena itu untuk khatib, jangan sampai kelamaan. Tapi jangan sampai jamnya jam sekolah itu kan. Dicepetin supaya anak-anak cepat bangun gitu kan. Jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, memandang tempat sujud ini salah satu di antara kiat khusyuk di dalam salat. Dan memang jamaah sekalian, ya salat itu setan itu akan mengganggu kita dalam keadaan salat. Kapan setan jauh dari kita? Menjauh dari kita ketika azan berkumandang. Jadi ketika azan berkumandang maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkencing-kencing. Tapi ketika azan selesai, maka dia akan lari dengan cepat mendatangi kembali orang-orang yang akan salat. Dan kemudian ketika dia ke masjid salat, begitu takbir, pikirannya terganggu. Tidak fokus. Pandangan tidak tertuju ke tempat sujud. Kemudian ditambah menguap misalkan. Ya, itu salah satu gangguan setan di dalam salat kita. Jadi, ya setan itu akan hadir, jangankan di bukan saat kita sedang ibadah saja, bahkan sedang tidur saja, setan itu bisa hadir. Ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat, salah satu gangguan setan di dalam tidur adalah mimpi buruk. Mimpi buruk atau gigi bergerigit. Jadi kereketan gitu kan. Itu salah satu gangguan setan di dalam tidur kita. Ya. Nah, termasuk di dalam sholat. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala memfokuskan pandangan kita ke tempat sujud, maka disinilah pentingnya tempat sujud itu jangan bercorak. Ya, apalagi bergambar. Ya, sekarang kan supaya anak-anak rajin sholat, sajadahnya gambar apa, kemudian mukenanya ada gambar apa, supaya rajin. Ya, baik
tujuannya supaya rajin. Tapi sisi pandangan syariat itu tidak baik. Mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Walaupun tujuannya baik. Gitu kan. Ya. Makanya ketika Nabi SAW sholat di depan tirai yang bercorak, maka apa kata Rasulullah? Turunkan ya Aisyah. Berikan kembali kepada Abu Hazm. Karena dia yang memberikan ini semua. Aku terganggu. Aku terganggu pandanganku ketika aku sholat. Ya. Karena kalau kita pakai sajadah, pakai bercorak, kan situ ada gambarnya. Gambar pohon kelapa, gitu kan. Atau sebagainya, gitu kan. Nah, sering-sering terganggu. Maka hindari hal-hal yang bisa mengganggu di dalam sholat kita, karena itu bisa mengurangi rasa khusyuk di dalam sholat kita. Sebenarnya kalau dia khusyuk ya silahkan. Tapi kalau merasa itu ada hal yang bisa mengganggu, maka perlu untuk dihindarkan. Nah, jadi jemaah sekalian, poin yang ke-10 adalah memandang tempat sujud ketika sholat, ketika awal sampai akhir, kecuali tahiyat. Apakah boleh seseorang menutup pandangannya di dalam sholat? Boleh ketika merasa ada gangguan. Misalkan dia sholat di masjid yang depannya cermin. Ya, cermin. Jadi kalau misalkan dia tidak tutup pandangannya, orang di belakang yang lewat itu kelihatan di cermin bayangan-bayangan. Boleh. Atau sholat di Masjid Al-Irsyad sana. Al-Irsyad mana tuh? Parahyangan gitu kan. Ya. Nah, kalau sholatnya di saf pertama itu harus banyak-banyak sering-sering menutup pandangan. Kenapa? Karena kalau dia sholat di situ, lihat ikan, kecepak-kecepak gitu kan. Ya. Ya. Jadi, ya apa ya? Membangun masjid ya seperti itu sebenarnya tidak boleh ya mas sekalian. Kenapa? Karena mengganggu. Di sisi lain nyaman, plong gitu, lihat ke depan plong. Tapi bagi orang-orang yang saf pertama, apalagi imam, apalagi ikannya mungkin loncat, airnya kemudian ya keluar itu kan, itu bisa mengganggu. Dan ternyata ada beberapa masjid yang meniru konsep seperti itu gitu. Ya, meniru konsepnya. Salah satunya di Jatinangor. Ikannya besar-besar. Jatinangor lewat Jatinangor sedikit, Cikuda. Ada masjid apa situ? Ya, pas belokan. Nah, begitu kita sholat itu, wah ini ikannya besar-besar, ada yang curi itu kan, ikannya itu kan. Jadi antara tempat imam, antara makmum dengan tempat imam itu terhalang sungai, terhalang apa? Ya air, kolam, terhalang kolam. Ini kalau imamnya malabeng, bisa ya tikus truk gitu kan. Jadi membuat konsepnya seperti itu. Nah ini mengganggu jemaah sekalian, ya mengganggu. Jadi ya kalau kita mau sholat di sana, ya ganggu aja seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ini poin yang ke-10, yaitu memandang tempat sujud di dalam sholat kita. Seseorang boleh menutup pandangannya ketika merasa ada gangguan di dalam sholatnya. Bukan merasa ingin khusyuk, bukan. Merasa ada gangguan, ada orang lewat-lewat, mungkin terlihat dan sebagainya, ya maka boleh dia menutup pandangannya. Kenapa? Karena kalau tidak ada gangguan, hukumnya kata para ulama kita adalah makruh. Ya. Baik, saya kira ini mas sekalian, ya 10 poin pertama dari 33 kiat khusyuk di dalam sholat. Mau ada pertanyaan? Silakan. Ya. 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 Betul. Jadi aman lah insya Allah itu kan. Jadi tadi memang ada orang membangun masjid tujuannya tadi ada yang sebagai masjid wisata akhirnya apa menyelisihi sunnah. Ya menyelisihi sunnah. Ya. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena memang orang mungkin lihat oh masjidnya bagus depannya gini. Begitu kita kali ini saat ini kan pertama itu masjid begitu. Di depannya plong, kelihatan gunung gitu kan. Kalau hujan kelihatan, ya. Jadi terganggu ya. Kalau ibu-ibu di belakang ya kan tidak terganggu. Ini bapak-bapak ini sholat itu sambil lihat ke depan. Kenapa? Karena memang terlihat kan. Ya, mau kita menundukkan pandangan pun ke tempat itu, pandangan kita ini lebar, terlihat. Nah, itu bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Makanya penting tadi ya ada pembatas sutra apalagi kita sholatnya ya sendirian. Allah.
Ya, iya, iya. Mm. Iya, pada saat ruku. Iya, pada saat ruku itu sama, memandang ke tempat sujudnya, ke tempat sujudnya. Maka terkadang pandangannya agak jauh sedikit. Ya, iya. Ya, cuma agak mendongak. Walaupun ada sebagian mengatakan dia yang penting pandangannya ke bawah. Yang penting pandangannya ke bawah sehingga kepalanya tidak mendongak. Sebenarnya ya mendongak sedikit tidak menjadi masalah selama kemudian dia bisa meratakan punggung dengan kepalanya. Yang penting pandangannya ya pandangannya saja. Ya, jangan diikuti dengan kepalanya itu kan. Tidak diikuti dengan kepalanya. Ya, itu ketika kita ruku. Nah, bagaimana bagi orang yang maaf, yang tidak bisa melihat? Bagi orang yang tidak melihat, maka dia tetap harus melihat ke situ. Walaupun tidak melihat. Tidak boleh misalkan yang tidak melihat sholatnya karena dia merasa tidak melihat, ya kemudian pandangannya, ya kepalanya kemana-mana. Tidak boleh. Dia tetap harus ke bawah, walaupun dia tidak melihat. Ya, Wallahu a'lam sekalian. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita. Maka Ibu. Baik. Jadi sekalian, dalam doa itu kapan saja kita berdoa silahkan. Tetapi ada doa-doa yang mustajab. Doa-doa yang mustajab. Waktu terbaik untuk berdoa. Kalau di dalam sholat, ya, di antara waktu-waktu terbaik berkaitan dengan sholat adalah berdoa di antara azan dan iqomah. Itu adalah waktu terbaik. Nah, ketika selesai sholat, sunnah selesai sholat itu adalah zikir, bukan berdoa, berzikir. Nah, ketika selesai zikir dia mau berdoa, silahkan. Tidak berdoa pun juga tidak apa-apa. Ya, jadi kalau mau berdoa silahkan, tidak juga silahkan. Yang penting adalah zikirnya. Karena zikir itu sendiri isinya juga adalah doa, gitu kan. Karena tadi tidak puas, maka dirincilah, ya, dirinci, gitu kan. Ya, bahkan ada sebagian orang ya mau cepat-cepat kan, mau cepat-cepat pulang, akhirnya selesai salam langsung ngedoa. Ini udah ada sunnahnya. Dia zikir, bahkan sampai jalan pun dia tidak mengapa dia zikir. Ya, bahkan kalimat pertama yang diucapkan oleh orang sholat itu adalah istighfar, astagfirullah. Ya, kenapa? Karena di dalam sholat kita itu ada banyak banyak gangguan. Jadi ya kalau berdoa silakan, tidak juga tidak apa-apa. Mencukupkan dengan zikir itu sudah jauh lebih cukup. Kenapa? Karena Nabi memberikan contohnya seperti itu. Ya, andaikan itu baik, ini perkataan para ulama kita, maka Rasulullah akan mendawamkan terus berdoa ketika selesai sholat. Ya, justru kita mengabaikan waktu yang terbaik antara azan dan iqamat, kita abaikan, mungkin ngobrol dan sebagainya. Sementara waktu yang tidak mustajab kita khususkan untuk berdoa. Bukan tidak boleh, tetapi ya kurang tepat. Ya, waktu untuk ya berdoa. Allahu a'lam. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Syukron wa jazakumullahu khairah. Kita akhiri majelisnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.